Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik di Rumah Coding. Kita bahas sekarang tentang dasar struktur program di Unity. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah program dari sebuah script baru di Unity. Nah, bagaimana? Apa bagian-bagian dari struktur program ini? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam per kelompok-kelompok bagiannya ya. Nah, ini ya, Anda bisa lihat sederhana memang, tapi apa maksudnya? Nah, kita script ini yang punya nama new behavior script itu berasal dari Unity ketika membuat sebuah komponen di yang warna merah ini. Kubus warna merah itu dia punya komponen. Udah saya bikinkan komponennya adalah berupa script namanya new behavior script. Ini akan menghasilkan sebuah file bernama new behavior script dan new behavior script.cs dan nama kelas new behavior script. Nah, dari sini kita bisa lihat dia Unity akan mengenerate secara otomatis template program yang seperti ini. Bagian atas sendiri itu adalah library yang berisi kumpulan kelas, fungsi untuk ini, dan kemudian yang paling bawah ya. Jadi yang atas ini adalah kumpulan kelas yang kita gunakan untuk dasar menjalankan program gamenya. Kemudian yang kelas-kelas ini nanti berisi script-script yang dibutuhkan, dasar-dasarnya, istilahnya library dasar, library basic supaya bisa dijalankan. Kalau di C#, jadi bahasa pemrograman yang dipakai di sini kan C# ya. C# itu menggunakan keyword using untuk mengimport kelas-kelasnya. Sedangkan kalau kita yang bawah ini, bagian bawahnya, nah ini yang paling bawah library Unity Engine ini otomatis di-generate oleh Unity ketika kita bikin. Kemudian ini adalah statement yang saya tandai adalah statement. Ini adalah. Lalu, nah di situ istilahnya dari kelas ini kita beralih ke bagian yang bawah ini, nama kelasnya dan new behavior script. Bagian yang saya tandai adalah badan atau tubuh dari sebuah kelas bernama new behavior script. Nah, di sini nama kelas dengan nama filenya itu selalu sama. Jadi ketika ada perbedaan antara nama kelas dan nama filenya, maka nanti bermasalah ya. Di dalam kelasnya itu nanti ada atribut. Ini adalah atribut atau variabel, dan yang bagian bawahnya void start itu adalah fungsi, dan update juga fungsi atau method. Nah, di OOP itu kita sebut sebagai method. Jadi konsep pemrograman di Unity itu menerapkan OOP ya. Nah, kemudian dia merupakan kelasnya, jenisnya adalah public class, namanya new behavior script, dan harus sama dengan nama filenya, nggak boleh beda. Kalau berbeda bermasalah. Misalnya saya ubah nih ya, new behavior script ini saya save, namanya kita ubah satu huruf aja. Bagaimana efeknya kalau kita buka Unity? Nah, ketika balik Unity dia akan compile otomatis, script tadi di compile, ini tandanya sedang compile. Nah, lalu ada error ini. Lalu ada error, Anda bisa lihat di inspektor errornya. Nah, ini harus kita harus balik ke Visual Studio, nanti kita
di Unity ya, ketika kita jalankan ini ada error. Nah, tanda seru ini tandanya dia error. Nah, scriptnya itu missing karena nama kelasnya tidak sesuai. Ini harus kita perbaiki. Kita harus balik ke Visual Studio untuk memperbaiki error yang ditunjukkan oleh si Unity-nya. Unity-nya kan menunjukkan errornya. Nah, disitulah kita harus memperbaiki scriptnya. Nah, ini mintanya kan tadi ada T-nya, sekarang ini kita balikin ke cara penulisan yang betul. Nama kelasnya harus sama dengan nama file. Kita save, balik ke Unity, compile ulang, udah bener. Ketika dijalankan, nah baru ini bisa. Nah, kita ubah ini misalnya Aris. Ini kita ulang, dijalankan ulang. Nah, namanya, tampilannya udah keluar. Oke, nah ini kurung buku di bawahnya kelas itu ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Itu menandai awal dan akhir dari kelasnya. Terus kelas ini titik 2 monobehavior itu maksudnya dia adalah turunan dari monobehavior. Monobehavior ini semacam template ya, semacam template atau parent class yang akan mewariskan karakteristik untuk script baru new behavior script ini. Nah, monobehavior ini ada di dalam Unity Engine. Oke, nah keseluruhan script ini. Yang berikutnya adalah ini adalah atribut. Atribut itu seperti variabel ya. Variabel. Di sini atribut kita set memiliki identitas, namanya nama. Atributnya bernama nama. Ada 3 bagian di sini, ada beberapa bagian untuk sebuah atribut ini. Ya, namanya nama variabelnya. Kemudian tipe variabelnya adalah string. String itu kumpulan teks, ya kata-kata lah. String itu kata-kata, ya kumpulan teks. Kalau ini kita ubah jadi name, begini ya, maka variabel tersebut harus kita pakai. Nah, maksudnya itu identitasnya ya, identitas yang akan kita gunakan untuk mengisi ataupun mengambil nilai dari variabel tersebut atau atribut tersebut. Nah, tapi name ini dia reserve ya, identitas variabel yang sudah dipakai oleh kelas Unity Engine. Oke, jadi di new behavior script ini ada atribut bertipe string, tipe variabel ya, harap diperhatikan tipe variabelnya ada string. Nanti ada tipe variabel yang lain, ada integer, ada float, ada long, ada char juga ya. Tapi di sini kita coba string dulu yang paling gampang, variabel yang paling gampang untuk di ini ya. Ada integer ya, tipe datanya nanti ada banyak. Kita coba tipe data yang tipe file, tipe variabel atau tipe data. Namanya. Oke. Kemudian bagian yang berikutnya dari sebuah atribut adalah tipe akses. Ini namanya tipe akses. Tipe akses ini ada 2 jenis. Sebenarnya ada beberapa jenis, cuman yang paling umum digunakan untuk tipe akses variabel name ini adalah public dan private. Nah, di sini kalau public maka sifatnya bisa diakses di mana-mana. Ya, name ini kalau kita ini ya, compile ulang. Nah, kalau kita lakukan, oh ini ada kesalahan. Nah, dia sifatnya public, maka bisa diakses dari ketika gamenya dijalankan ya. Public string name ini menandakan dengan akses publik. Tipe akses publik itu menandakan dia bisa diakses di manapun, di luar kelas maksudnya. Tapi kalau private
Kalau kita ubah menjadi private, private itu tertutup akhirnya tipe aksesnya. Maka nanti variabel yang tadi muncul itu jadi hilang karena dia hanya bisa diakses di dalam kelas new behavior script ini. Sehingga kita punya dua pilihan, apakah mau menggunakan atribut tadi itu di dalam kelas atau bisa diubah-ubah di luar kelas. Ini kita balikin ke publik lagi ya. Terus kita pakai satu variabel baru, tapi tipe variabelnya lain. Atribut baru namanya umur. Tipe variabel atau tipe datanya adalah integer. Integer itu angka bilangan bulat. Integer ya. Integer ini bilangan bulat. Kalau string tadi kan teks ya. Teks kumpulan teks gitu. Bukan kumpulan teks, kumpulan huruf menjadi suatu kata. Kalau string ini sifatnya case sensitif, penamaan atribut itu case sensitif. Apa itu case sensitif? Ya, case sensitif ini kapital dan non kapital itu beda. Jadi misalnya kita punya dua begini nama ini, antara name yang n-nya kecil sama name yang n-nya gede, mereka dua variabel yang berbeda karena tadi case sensitif. Nah, misalnya gini, saya pakai nama yang identifier yang beda ya, namaku k-nya gede, satunya kecil. Maka ini dua variabel yang berbeda, sehingga harap diperhatikan pemberian nama atau identifier dalam pemrograman di Unity ini, di C# ini ya. Oke, dan umur ini tipe integer itu adalah berisi angka bilangan bulat. Nah, gitu ya, desimal. Bilangan sedangkan float satu lagi itu adalah bertipe float, itu bilangan pecahan desimal, pecahan ya, bilangan pecahan desimal tapi pecahannya yang di mana angka yang ada komanya itu loh. Jadi tinggi, kita bikin sebuah atribut namanya tinggi, tipenya float. Jadi dia hanya bisa menampung nilai-nilai yang tipenya float saja. Nilai yang pecahan desimal aja yang bisa dimasukkan sana. Nah, bilangan pecahan desimal. Nah, itu. Nanti float ini cara penggunaannya juga berbeda ya. Harus ada tambahan huruf biasanya kalau di C# nih. Contoh nih 1,2 nulisnya begitu ya. 1.2 biasanya nanti ditambahi F di belakangnya untuk menandai bahwa tipe data yang kita gunakan itu adalah floating point ya. Jadi karena gini, komputer tuh punya batasan ya, untuk menandai ini floating point atau bukan. Nah, ini floating point. Nanti Anda akan ketemu ya dengan yang floating point dan enggak, itu bagaimana. Terus ada lagi, ada long juga, ada tipe data long ini salah satu tipe tipe integer juga, tapi nilai range-nya lebih panjang. Range nilai minimal sampai maksimalnya itu lebih panjang, lebih banyak, lebih lebar gitu ya daripada integer. Oke ya, tapi yang paling sering dipakai itu biasanya kalau nggak string, integer sama float. Oke, kita save, terus balik ke Unity, compile ulang. Anda lihat ya, nah di situ namaku karena publik bisa kita akses, ngisinya itu hanya karakter ya, karakter aja. Nah, itu Haris misalnya. Terus umur kan tadi integer ya. Anda lihat di sini saya coba ngentri pecahan desimal, nggak bisa, menekan titik itu nggak keluar. Nah, ini titiknya, saya maksudnya mau entry koma itu nggak mau dia. Nah, jadinya bisanya adalah angka bilangan bulat, harus bulat. Kalau dikasih titik sebagai tanda koma gitu, dia nggak akan bisa, pecahan maksudnya nggak akan bisa tersimpan di entry ini. Sedangkan untuk yang tinggi tadi tipenya kan float,
Ini kalau kita beri titik, koma, titik, 0, maka bisa dia bisa menilai pecahan. Nah, di sini yang integer ternyata bisa kita secara interaktif geser-geser begitu ya. Nah, diklik drag, geser kanan kiri, dia akan berubah nilainya. Begitu pula dengan tinggi. Kalau keluar panah kiri kanan, tekan aja terus klik, tahan, geser kiri kanan, dia akan berubah nilainya. Terus ada lagi satu tipe variabel namanya boolean. Boolean ini nilainya cuma 2, true atau false saja. Kalau boolean ya, yes or no. Misalnya gender ini ya. Misalnya gender ini adalah sebuah variabel atau atribut bertipe boolean, nilainya itu true atau false, yes or no. Tapi yang kalau di C# itu true or false. Kita save balik sini, maka penampakannya itu nanti seperti checkbox. Nah, kalau dicek berarti true, kalau nggak dicek, nggak dicentang berarti dia false. Is male, ya, adalah laki-laki. Nah, ini ya disesuaikan aja variabelnya. Saya adalah laki-laki, ada dicentang karena saya laki-laki gitu ya, male. Oke. Jadi itu penampakan antara korelasi antara script yang kita tulis dan tampilan di Unity-nya. Kita untuk atribut-atribut. Nah, di atribut saya ulangi, atribut kalau public bisa diakses di Unity-nya, tapi kalau nggak public atau private maka nggak bisa diakses. Itu ya, jadi perlu diperhatikan ini. Ini adalah salah satu konsep yang penting di Unity, bahwa pemrograman OP yang kita tulis bagian pertama di dalam kelasnya itu adalah atribut. Atribut ini penting untuk kita memanipulasi nilai-nilai yang akan digunakan di dalam kelas tersebut, di dalam program ini. Kemudian atribut yang pertama start. Start ini adalah semacam inisialisasi gitu ya. Dia program, bagian dari program berupa fungsi yang akan dijalankan hanya sekali tepat ketika gamenya dieksekusi, dijalankan, yaitu di frame 1 ya. Jadi ketika aplikasi dijalankan, maka kelas ini, script ini itu akan dijalankan secara terus-menerus selama game berjalan. Tapi fungsi start itu hanya dijalankan ketika frame nomor 1 dari game yang berjalan. Nah, ini void startnya itu hanya dijalankan di awal saja. Ini fungsinya seperti inisialisasi, memberikan nilai awal. Nah, sedangkan ya yang start itu hanya di bagian awal, dimanfaatkan untuk memberikan konfigurasi awal untuk program gamenya. Itu ada di void start. Cara nulisnya Anda perhatikan ya, S-nya gede. Kemudian kurung buka kurung tutup itu adalah parameter. Dia nggak pakai parameter. Tandanya adalah kita tidak ada variabel yang digunakan di dalam void startnya. Ini public class begitu. Void start itu maksudnya dia tidak ada return value. Yang void itu maksudnya ya, dia hanya menjalankan program aja. Ini tandanya kita di void start itu kita ada satu statement untuk menampilkan teks di konsolnya ya. Maka ketika program berjalan, maka statement tadi hanya dijalankan sekali saja di awal program. Dia menampilkan itu tadi saya nampilin name ya. Jadi yang tampil itu bukan nama saya, bukan namaku. Jadi masih name dari objek nih. Coba kita perbaiki dulu ya. Ini ya, startnya dipanggil di awal. Nah, itu debugnya itu akan sekali aja dieksekusi. Statementnya dieksekusi hanya sekali. Nah, ini
Tapi karena kita menggunakan variabel name itu kan reserve variabel yang reserve ya, kita pakai nah itu ada error nih, ini contoh error. Nah, compiler error seperti ini tadi karena kita menggunakan nama variabel yang salah yang nggak ada di situ. Kita compile ulang, kita eksekusi. Nah, begitu. Nah, baru keluar sebuah variabel ditampilkan pada konsol. Isi nama variabelnya adalah Haris. Nah, itu ya, sesuai dengan variabel yang kita tentukan. Misalnya diganti ya. Nah, ini nggak bisa berubah karena dia hanya diinisialisasi saja. Untuk menampilkan ya harus diubah dulu ketika aplikasinya belum dijalankan, gamenya belum dijalankan. Kemudian kita eksekusi ulang, barulah statement tadi yang di dalam fungsi start tadi bisa dijalankan. Oke. Nah, penting sekali bagian untuk start ini sebagai inisialisasi. Dia sifatnya hanya dijalankan satu kali di awal saja. Kalau ada perubahan di tengah-tengah, maka statement apapun yang ada dalam void start itu tidak akan pernah dieksekusi. Gitu ya cara inisialisasi program. Jadi game kita itu ada dua fungsi dasar. Fungsi inisialisasi oleh start, kalau ini kita ganti S-nya kecil gitu, dia error nanti. Nah, ini fungsi start dengan S gede tanpa parameter, return value-nya adalah void. Ini adalah metode bawaan ketika kelas new behavior script ini mewarisi kelas induk namanya monoBehavior. Anda jangan bingung dulu ini di backlog kenapa harus begini. Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan kita memahami penulisan sintak-sintak pada debug log-nya. Nah, kemudian untuk metode di dalam statement di dalam start itu seperti itu. Nanti statement bisa banyak ya di dalam ini. Nanti ada rules, ada conditional check, kemudian ada loop juga, for loop gitu ya. Ada juga perulangan, for loop itu perulangan, ada while. Kemudian ada banyak sih di start. Biasanya di start ini isinya inisialisasi, pembuatan objek. Kalau di backlog ini hanya menampilkan teks di dalam konsol. Teksnya adalah selamat datang. Ini adalah teks yang string yang kita mau tampilkan. Kemudian digabungkan dengan variabel isi variabel dari namaku. Plus namaku berarti selamat datang itu digabung dengan isi variabel dari namaku. Berarti debug log ini tidak menampilkan tulisan namaku tapi isi dari namaku. Nah, namaku isinya kan itu Haris. Maka ketika kita eksekusi, kita jalankan programnya, maka yang tampil adalah bukan namaku itu tapi ada isi dari namaku. Nah, seperti ini kita kalau dia eksekusi, maka itu tadi Haris ya. Maka tampilannya itu akan berubah menjadi selamat datang Haris. Itu. Oke. Nah, ini kalau saya ganti string di dalam debug log-nya, saya ganti. Nama saya, ini kita save dulu, balik ke Unity, compile ulang ya Unity-nya. Ini harus kita ulang lagi eksekusinya. Maka nanti stringnya akan berubah. Nama saya plus digabungkan dengan isi dari variabel namaku. Nah, itu penting, ini debug log bisa kita pakai untuk mengecek program kita jalan sudah benar atau enggak ya. Biasanya Anda akan mengecek debug namanya kalau di pemrogram itu. Kita gunakan debug log ini untuk melakukan penelusuran program. Jalan sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Berikutnya fungsi void update.
Void update ini adalah fungsi atau metode yang dijalankan secara terus-menerus dalam program ketika selama gamenya itu dieksekusi, dijalankan ya. Kita lihat, kita coba pakai fungsi ini ya, di backlog. Kita menampilkan string umur saya, kemudian yang variabel yang kita pakai adalah umur, integer umur. Kita save, lalu ke Unity lagi, kita jalankan. Ketika dieksekusi maka start jalan, sedangkan fungsi atau statement di dalam upload tadi akan ditampilkan terus menerus setiap frame, berulang ya, secara looping berubah, ditampilkan. Kemudian kalau ada perubahan dari variabel yang kita panggil, kita gunakan di dalam update tadi, maka ya dia akan update juga tampilannya. Tulisan umur saya ini akan variabel umurnya, isi dari variabel umur itu akan ditampilkan terus menerus, dan kalau ada perubahan dia juga mengupdate, akan diubah juga. Ketika kita mengubah nilai umur tadi, ya dia akan berubah juga. Nah, itu kan. Jadi banyak outputnya di konsol. Isinya terus menjadi dua fungsi, dua metode ini itu metode dasar di dalam Unity yang harus Anda perhatikan ya. Harus diperhatikan kegunaannya dan cara yang betulnya ya. Untuk metode ini juga case sensitif sama. Dan Ismail tinggi, itu semuanya bisa diakses. Saya ulang ya, bisa diakses di YouTube, di Unity, bukan YouTube, di Unity. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau kita hentikan. Oke, saya rasa ini basic sekali tentang